ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Negara-negara ASEAN meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. ASEAN merupakan wadah kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Adapun negara-negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Filipina diwakili oleh Narciso Ramos, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, dan Thailand diwakili oleh Thanat Khoman. Letak astronomis. Letak astronomis merupakan letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur, di mana garis lintang merupakan garis yang melintang di permukaan bumi yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Sedangkan garis bujur merupakan garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Adapun letak astronomis negara-negara ASEAN yaitu berada pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Di mana 28 derajat lintang utara berada di wilayah Myanmar, 11 derajat lintang selatan berada di wilayah Indonesia, 93 derajat bujur timur berada di wilayah Myanmar, dan 141 derajat bujur timur berada di wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah latar belakang terbentuknya ASEAN. 1. Adanya persamaan geografis. Negara-negara yang berada di Asia Tenggara terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra tersebut yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga negara-negara di Asia Tenggara tersebut menjadi jalur perdagangan internasional yang sangat strategis. 2. Adanya persamaan budaya. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki dasar kebudayaan yang hampir sama, sehingga negara-negara Asia Tenggara umumnya merupakan pewaris rumpun Austronesia. Austronesia merupakan rumpun bahasa yang penyebarannya sangat luas. Persamaan budaya ini dapat meliputi bahasa, agama, nilai, cara berpikir, maupun kebiasaan. Contoh yang dapat kita lihat yaitu bahasa Indonesia mirip dengan bahasa Malaysia. Begitupun sebaliknya, sehingga bahasa tersebut dapat digunakan di negara-negara ASEAN lainnya, seperti Brunei Darussalam dan Singapura. 3. Adanya persamaan sejarah. Negara-negara anggota ASEAN sama-sama pernah merasakan penjajahan oleh imperialisme Barat. Akan tetapi, hanya ada satu negara yang tidak pernah merasakan penjajahan. Negara apakah itu? Ya, negara tersebut adalah negara Thailand. 4. Adanya persamaan kepentingan.
Persamaan kepentingan terbagi menjadi berbagai bidang, yaitu sosial, budaya, ekonomi, serta keamanan politik. Salah satu contoh berikut merupakan persamaan kepentingan dalam bidang keamanan dan ekonomi yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2016 di Laos. Bentuk-bentuk negara ASEAN. 1. Compact, yaitu berbentuk seperti lingkaran. Bentuk ini dapat kita lihat dari bentuk negara Kamboja. 2. Fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Bentuk ini dapat kita lihat dari bentuk negara Indonesia. 3. Elongated, yaitu berbentuk memanjang. Bentuk ini dapat kita lihat dari bentuk negara Vietnam. 4. Protruded, yaitu berbentuk lebih kompleks dan beragam seperti tangan yang memanjang. Bentuk ini dapat kita lihat dari bentuk negara Myanmar. Berikut tujuan ASEAN. 1. Mempercepat kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dalam mengatasi permasalahan di bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan pelatihan dalam bidang pendidikan, teknologi, dan administrasi. 5. Bekerja sama dalam meningkatkan pendayagunaan pertanian, industri, perdagangan internasional, perbaikan sarana distribusi dan komunikasi, serta taraf hidup rakyat. 6. Memelihara kerjasama dengan berbagai organisasi internasional. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu dalam bidang politik. Dalam bidang ini, ASEAN sepakat untuk menyelesaikan segala permasalahan melalui meja perundingan yang membahas tentang keamanan, stabilitas, dan perdamaian negara. Hal ini terlihat dalam kegiatan ASEAN Political Security Community Council Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018 di Singapura. Kemudian KTT yang ke-17 ASEAN Plus 3, yaitu kerjasama untuk perdamaian dan kemakmuran kawasan. Bentuk kerjasama yang kedua yaitu dalam bidang sosial dan budaya. Dalam bidang sosial dan budaya, kerjasama anggota ASEAN bertujuan agar terciptanya kesejahteraan sosial dan negara anggota ASEAN semakin mengalami kemajuan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu promosi pariwisata bersama dan pembentukan jejaring duta muda ASEAN. Bentuk kerjasama yang ketiga yaitu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ini, negara-negara ASEAN menciptakan berbagai kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu penandatanganan kesepakatan daftar negatif investasi dan perdagangan bebas ASEAN, serta perundingan perdagangan internasional. Bentuk kerjasama yang terakhir yaitu dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, negara-negara ASEAN melakukan kerjasama demi meningkatkan kualitas pendidikan pada masing-masing negara anggota ASEAN. Berikut kegiatan yang telah dilakukan yaitu membahas tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus, membahas peningkatan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan inovasi di Puspitek Serpong. Demikianlah penguatan materi ASEAN yang Ustazah sampaikan hari ini. Sampai bertemu di materi IPS selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.